ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala azza wa jalla man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Jadi ini masih bab menyangkut orang tidak boleh mencari pangkat dan riya. Larangan berbuat mencari jah, pangkat dan juga riya. Riya itu ibadah yang diniati hanya agar dilihat oleh manusia. Ro'a, ya ro, ya ru'yah atau riya. Ro'a, ya ro, ru'yah, riya itu sama masdar. Dan ketepatan riya itu juga bahasa daerah. Riya itu ya apa? Bahasa Indonesianya riya apa? Ya batu yang keluar apa itu? Daha itu riya. Daha riya. Bahasa toli-toli apa? Daha, orang batu keluar itu. Itu juga riya. Enggak ya. Ya makanya dalam kalau bahasa Jawa riya itu ya daha yang keluar itu. Jadi kita ini dilarang beribadah hanya karena dilihat oleh manusia. Riya, yura'un itu. Ya, kemarin sudah beberapa ayat dan penjelasan. Ini masih meneruskan kitab Zammil Jah Waria. Jadi cari pangkat itu tidak boleh, karena sebenarnya pangkat itu identik dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu hanyalah milik Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kekuasaan itu al-mulku itu milik Allah. Milik Allah kalau diperubutkan. Jadi bicara jah, hakikatnya bicara pangkat, bicara kedudukan, bicara kekuasaan. Dalam konteks berbangsa, bernegara, politik, itulah namanya politik cari kekuasaan. Siasa itu apa? Ya bahasa Indonesianya siasat. Tapi kalau di kamus bahasa Arab, siasa itu politik. Tetapi di Quran tidak ada kata politik. Yang menarik toh. Mengapa? Ya karena kalau politik itu rebutan kekuasaan, ya power building, ya kita sering diingatkan bagi yang pernah belajar ilmu politik, ya politik itu who get what, when and how. Siapa mendapat apa, kapan. Ya. Yang selalu diingatkan bahwa golek kekuasaan itu semangat, tapi untuk kekuasaan itu tidak jelas. Ya, itulah makanya dilarang. Jah itu sama dengan itu. Lah, kok ada jurusan politik Islam di Usuluddin, atau yang betul yang betul di siapa Fakultas Usuluddin ini siapa nih?
Yang Usuluddin siapa? Kamu ya? Ya. Di situ apa jurusan prodi pemikiran politik Islam ya? Ya. Itulah salah kaprah. Ya. Yang dibicarakan, yang dipelajari dalam politik Islam itu adalah imamah, leadership, kepemimpinan. Itulah mengapa sejak zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan imam-imam berikutnya, semua kita fikih itu bab terakhirnya menjadi babul imamah, bab tentang kepemimpinan. Kepemimpinan siapa? Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Quran 59 Al-Baqarah itu Atiullah wa Rasul wa ulil amri, amir itu. Jadi dan hadis-hadis tentang kepemimpinan jelas. Misalnya Nabi mengingatkan, kamu bepergian 3 orang, fal yu'amiru ahadahum. Jadi 3 orang bepergian, misalnya Fawas, Toli sama si siapa Alawi, sama belakang ini sampai lali aja, lama ndak lihat siapa Zen ya kamu, bertiga ya diajak Fawas ke Toli. Nah bertiga itu harus ditentukan ketuanya siapa, pemimpinnya siapa. Fal yu'amiru ahadahum. Ya makanya itulah imamah. Lah imamah itu sinonimnya adalah khilafah. Jadi semua hadis-hadis tentang khilafah itu adalah imamah. Lah karena goblok, ya dianggap khilafah itu bentuk negara, kan begitu toh? Mereka masih akan mendirikan bentuk negara, yaitu khilafah. Itu kan goblok, tidak hanya goblok itu Gibril, goblok. Ngaji nih gak tutup. Itu ya setengah agak-agak, ya setengah PKS lah itu. Ya maka lihat aja sekarang, ya PKS bisa kali gara-gara Suswono. Ya, bagi yang ngikuti apa pilihan gubernur DKI itu kan Suswono kan tokoh PKS. Ya komentaran tentang Nabi Muhammad goblok gimana itu? Ya, mereka berarti yang goblok kan mereka. Rata-rata anak-anak PKS itu kan tidak pernah belajar agama dari bawah. Ya, kayak Ismail Yusanto, saya 3 kali ketemu diskusi di Surabaya tentang khilafah. Tak bilang, Mas, di Quran kata khilafah tidak ada. Jadi negara khilafah itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin benar. Nabi mendirikan negara di Madinah juga tidak dinamakan khilafah. Juga tidak dinamakan negara Islam. Jadi orang yang ingin mendirikan Islam itu juga goblok, tambah nemen goblok itu. Karena apa? Karena menafsirkan Quran dengan akal. Jadi mereka yang mendirikan negara Islam itu ternyata surat Al-Baqarah 208 fisilmi kafah. Lah kafah itu asilmu dari negara Islam, utbulu fisilmi kafah, masuklah kamu kepada negara Islam kafah secara totalitas. Pertanyaan besarnya, asilmu kok mereka berani menafsirkan negara Islam, dari mana dasarnya? Ya tidak ada dasarnya. Satu pun kitab tafsir, ulama mufassirin, tidak ada. Saya jamin tidak ada yang menafsirkan asilmu itu negara Islam. Tidak ada. Kecuali kalau mereka menafsirkan asilmu itu ditafsirkan negara Islam dengan akal. Padahal Nabi sudah mengingatkan, man fassarul Qur'ana bira'yi fal yatabak makdahu nanar. Apa nih Bu? Ulangi saya bareng-bareng. Man, ayo. Man fassarul Qur'ana bira'yi fal yatabawak mak'adahu minanar. Kan jelas.
Barang siapa menafsirkan Quran dengan akalnya, biroyihi, hendaklah dia mempersiapkan maq'adun, tempat duduknya di neraka. Artinya Nabi mengingatkan, Quran jangan ditafsirkan dengan akalmu yang sangat terbatas itu. Bagaimana? Ya ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat Quran ditafsirkan hadis Nabi. Boleh memang begitu. Ayat Quran ditafsirkan dengan pendapat sahabat. Boleh, karena sahabat ilmunya dari Nabi. Dan yang terakhir ayat Quran ya boleh ditafsirkan dengan pendapat tabi'in pertama, tabi'in besar. Mereka tidak pernah ketemu Nabi, tapi masih ketemu Hasan Basri, ya, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, ya, Sulaiman bin Dinar, Sulaiman bin Yasar, Qatadah, Tawus bin Kisan. 7 orang yang qori itu, qiraah sabah itu, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Ibnu Amr, Hamzah, Al-Kisai, ya, Imam Asim, boleh. Mereka masih pernah ketemu sahabat. Imam Abu Hanifah itu sudah masuk generasi tabi'in kedua, tidak pernah ketemu sahabat, hanya ketemu tabi'in pertama kayak Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, ya, Mujahid bin Jubair, Sufyan bin Uyainah, guru Imam Syafi'i, Muslim bin Khalid misalnya. Jadi yakinlah kalau mereka masih ingin mendirikan negara Islam berdasarkan surat Al-Baqarah berapa tadi, 208, itu menafsirkan dengan akal. Neraka itu. Udhulu fisilmi kafa, masuklah kamu ke dalam negara Islam secara kafa, totalitas. Jadi begitu gampangnya mereka menafsirkan asilmu negara akal. Padahal Imam Ahmad misalnya juga mengingatkan akhwafu ma'akhafu ba'di, Kanjeng Nabi ini, yang paling saya khawatirkan setelah wafatku kalau ada orang fassarul Qur'ana bi ra'yi, rawahu Ahmad. Saya iki goblok maca ayat ora teteh. Ya, nahwu sarape ora iso apalagi balaghah. Begitu menafsirkan dengan akalnya kan gawat. Sama yang saya contohkan itu. Kan akhirnya kan berdasarkan terjemah toh. Kalau hanya berdasarkan terjemah, sing mlebu swarga, sing lemu kaya fairy tale itu. Iku guru-guru kaya iki apa iki? Siapa iki? Iba iki neraka. Lho apa? Fa amma man saqulat mawazinuhu bahwa itu kalau kita menafsirkan dengan terjemah, sing mlebu swarga fairy tale. Padahal fairy itu sebaik subuh ya kadang males, kadang sering males sih. Padahal dia qori loh. Ya qori itu mestinya bangun pagi. Tidak ada ini orangnya. Kau nore? Kau no? Nah, ya berarti Yusuf itu neraka itu. Kecili. Dalilnya apa? Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa khaffat kok. Lek sakulat itu swarga, lek khaffat itu neraka. Ya. Itulah bahaya. Sama dengan bahayanya orang dalil ora teko. Surat Fatir 22 itu dengan dasar itu dengan ayat, dengan terjemah. Wa ma'anta bimusmi'in man fil kubur. Itu di buku-buku Inyun Sewu, di buku-buku Muhammadiyah masih banyak. Muhammad, kamu tidak bisa membuat orang kubur mendengar. Karena begitu dengan terjemahan langsung tahlil ora teko. Lebih tegas lagi mengatakan masih tahlil itu bid'ah. Tapi lek berkati gede gitu. Berkati cilik gitu. Karena apa? Karena tidak baca tafsir, padahal yang dimaksud man fil kubur itu Abu Lahab. Itu tasbih, itu isti'arah, harus balaghah.
Bahwa orang macam Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal itu Muhammad sudah ditutup Allah, kamu bacakan ayat apapun tidak akan beriman. Itu ayat sama dengan sumun, bukmun, umyun. Lalu saya tutup Allah, bagaimana bisa beriman? Jadi ayat itu bahwa kamu tidak bisa maksa Muhammad kepada Abu Jahal, Abu Lahab untuk beriman. Dia sudah tutup hatinya. Lah karena berdasarkan terjemahan wa ma'anta bimusmi'in man fir kubur, anta itu termasuk Nabi Muhammad. Kamu tidak bisa membuat orang kuburan mendengar. Maka orang macam begini masih tidak hanya GBL ya, di atasnya GBL berarti gua kan menyesatkan. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah, dulu akan datang zaman nanti kan innallaha yaqutul ilma, kan begitu. Di Arba'in Nawawiyah dulu kamu kan hadis Arba'in itu ada. Allah tuh tidak nyabut ilmu di dunia ini, ilmu tidak dicabut. Yang dicabut ulamanya, berkobil ulama yang ahli betul. Sehingga yang dikhawatirkan Nabi diprediksi nanti kan dari zaman itu ulama tuntek sing akeh juhala, kebalikan ulama itu jahilun juhala, wong goblok kebet dianggap wali. Wajar bani gede wali repot. Dulu ya Rasulullah tidak sulit. Nabi Sulaiman itu Yahudi. Nabi Sulaiman tugasnya di salah satu di Sabah. Sabah itu Yaman. Yaman itu Yahudi jelas. Jadi orang Yaman Yahudi ya jelas, tidak usah baca, tidak usah nasab, nur ilmu nasab. Mau tafsir ya, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dengan ibu Sarah. Dengan ibu Hajar punya nama Nabi Ismail. Setelah Nabi Ishak, siapa nabinya? Nabi Ishak punya nama anak Nabi Yakub. Lah, Nabi Yakub itu punya anak sebelah, salah satu namanya Yahuda atau Israel. Maka keturunan Israel itu Yahudi itu aulad Yakub. Nah, maka nabi-nabi ini semua Yahudi ini, sampai Nabi Yusuf, Ayub, Musa, ya Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai Nabi Isa memang Yahudi. Maka orang Yaman Yahudi memang iya benar Quran. Tidak usah baca, nggak usah baca, ngaji tafsir itu Yahudi. Lah justru itulah Yahudi pasti, hampir pasti mesti benci Nabi Muhammad. Karena apa? Karena semua orang Yahudi auladu Yakub ini diberikan Allah faddalnahum alal alamin, kan begitu toh? Contohnya apa? Ya setelah Nabi Yakub, Yusuf, itu semua 15 rasul. Dari 25 rasul itu sing 15 itu Yahudi. Mulai siapa? Mulai ya Nabi Yusuf, Ayub, Zakaria, ya sampai Nabi Isa alaihissalam. Lah, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang paling disayang Allah, yang paling martabatnya paling tinggi, tapi bukan Yahudi, bukan keturunan Nabi Yakub. Lah di Injil, di Taurat itu dijelaskan bahwa Nabi terakhir Nabi Muhammad, Nabi yang paling disayangi Gusti Allah. Semua cocok itu. Jadi di Injil Taurat ada. Lahir di Mekah, kayak tadi itu mauludu di Makkah wa hijratu Madinah wa sutut bisyam. Di Taurat Injil ada, cocok apa? Setelah cek nasabnya Nabi Muhammad bukan Yahudi, makanya udah diakui sebagai nabi. Selesai, rasa repot abad apa 5 dunia kiai pun abad 5 kesuwen. Cuma saya aja kan nahan diri, tidak ngomong sebenarnya ini. Terakhirnya saatnya ngomong begini sob. Sudah jelas tuh, aulad Yakub. Dan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad hanya satu alasannya, karena bukan keturunan Yahudi.
kau bukan keturunan Yahudi. Ya Muhammad, kamu bukan keturunan Nabi Ayub, Nabi Yakub, kok kamu jalur Ishak, kamu Nabi. Enggak. Padahal Nabi Muhammad ini juga kalau nyambung sedikit kan selesai. Wong mereka yang disebut Yahudi itu auladu Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Nabi Muhammad ini nanti jalurnya Nabi Ismail, bukan Nabi Ibrahim. Al-Quran jelas. Mengapa orang-orang Yahudi waktu itu benci Nabi Muhammad? Ya karena ndak ngakui si Toto, karena nasabnya ndak bodoh de Yahudi. Maka orang Yahudi itu kebenci Nabi Muhammad, iya. Jadi kalau betul Balawi sekarang itu benci Nabi Muhammad, benci keturunan Wali Songo sampai gaya makam-makam palsu, ya memang aslinya Yahudi itu benci Nabi Muhammad. Jelas toh? Mau sudah jelas. Lebih jelentreh begini sebenarnya kalau mau udah kembali Quran aja selesai. Cuma kadang tidak mentolok lah. Tidak mentolok tukaran nih sebenarnya. Ya mudah-mudahan lah. Ya bertobatlah orang yang memang tutup nasabilah sih. Ya. Wong Yusuf itu tidak ngaku nasab Nabi Muhammad dimangan ya tambah akeh ora apa-apa lah. Ya. Adib teman adib. Kok ndak? Lah ya tambah lemu. Ndak usah ngaku kau Nabi Muhammad mangan tambah ardi. Ardi malah pengen ngurokne awas iki. Ya. Diet itu ya. Ini jam tambah lemu mangan itu pakai. Jadi selesai sebetulnya. Kamu kebaca tafsir bahwa auladu Yakub bin Ishak. Lah alhamdulillah Allah memang ya melebihkan keturunan Nabi Yakub, Yahudi, Israel itu dilebihkan Allah. Jadi nabi-nabi, jadi rasul-rasul. Cobalah. Rasul itu jumlahnya berapa? Selawe toh? Itu yang tidak Yahudi hanya 10 loh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Berapa? 5. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub belum Yahudi. Wong Yahudi itu auladu Yakub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti yang 15 dari 25 rasul, yang 15 memang Yahudi. Cuma lo nabi-nabi itu Yahudi yang api gitu loh. Yang imane amanu wa salihah, imane tidak berubah. Nah, ini Yahudi sing nagar-nagar, Yahudi sing nakal. Ya, cuma tukaran wis rong tahun Bang Iman oleh bolo Mairama, oleh bolo Kiai Marzuki Mustamar, ya, oleh bolo Mahfud MD kalah wakil presiden. Ya mumpung ono kesempatan apa naik panggung lagi. Cuma tengkarnya itu ya, tengkarnya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, surat Hud ayat 15-16 ini ya, ini masih ada hubungannya dengan tidak boleh mencari jabatan, tidak boleh riya, ya. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahu. Manute sapa ngekana iku kana ana sapa man iku yuridu ngarepake mengendaki al hayatad dunya, kehidupan dunia, wa zinata dan perhiasannya. Ya perhiasan dunia ya akeh ya, klambi, motor api, sepeda motor api ya. Burung itu ya perhiasan dunia itu juga. Tapi ini sekali-kali didengarkan tidak apa-apa lah. Ya, yang penting tidak membuat orang karena burung itu tidak sholat, kayak Nabi Sulaiman karena kuda itu tidak sholat asar, itu yang tidak, jangan lah. Tapi sebagai ya supaya hati itu ada variasi lah hidup itulah, dan menyayangi burung itu ya Kanjeng Nabi loh. Ya. Jadi orang hanya ingin hidup di dunia tok, senang di dunia lah, wazinata nuwafi. Allah akan nuhoni, oke, kamu cari dunia,
kamu cari betul, ya sudah. Hukum dunia kamu kerja keras, ya sudah silahkan. Monggo. Mungkin, sangat mungkin Allah menepati ilahim amalahum, tindakannya fiha dalam ya dunia. Wahum wong akeh sing golek dunia tok, lali akhirat berarti. Fiha dalam dunia iku la yukhosuna, ora den suda, ora den kurangi. Jadi misalnya orang presiden gajinya 300 juta, ya 300 juta itu dunia, tidak apa-apa. Allah tidak akan kurangi, Allah tidak butuh gajinya presiden. Ya, silakan. La yukhosuna. Ya masa Allah akan jaluk bondone wong. Ana wong sidina kerja keras, tukang becak sidina oleh 100.000, Allah jaluk kan ya ndak. Sama dengan ada seorang pedagang besar, pengusaha, duit pabrik gede, kayak siapa ini, Bill Gates, siapa, Elon, dia itu yang sekarang memenangkan Donald BB kemarin, hartanya dia, ya jadi menteri dia. Loh iya, apa Allah jalur gajinya mereka berion? Enggak akan ngurangi, silakan Anda ingin dunia. Gajimu tiap bulan misalnya 500 juta, ya itu milik kamu. Tidak akan dikurangi oleh Allah. Cuma di akhirat tidak dapat apa-apa gitu loh kalau ingin dunia. Ulaika alladzina laisa lahu fil akhirah ilan nar. Itu kulit dunia neraka. Itulah hayat dunia. Hayat dunia. Berarti ada hayat akhirat kan begitu. Kemarin sudah kita ulang-ulang, kata dunia berapa? 115. Oh, nambah kamu hitunglah, hitung sendiri tadi waktu Rahman. Ya, mujam mafarohnya Syekh Fuad Abdul Baqi paling kena kalau saya. Jadi kata dunia ini 115, kata akhirat juga 115 sama. Artinya hidup di dunia juga harus diurus secara serius. Tapi akhirat juga serius dong. Ya, ngaji serius. Ya, tidak mau jawab itu serius. Ngaji juga serius. Sembahyang subuh serius. Mau coba buku serius. Pikir serius. Mestinya begitulah. Hanya bedanya kata akhirat itu kadang-kadang ditambah dar. Wa bataghi bima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Mengapa kata dunia tidak ada dar itu rumah, sedangkan akhirat ditambah dar? Sekali lagi kita tidak bosan-bosan mengingatkan, memang rumah dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita adalah di akhirat. Akhirat dimulai dari kuburan. Maka kalau di kuburan selamat, akhiratnya insya Allah selamat. Hayat dunia, hayat akhirat. Kan, insya Allah menjadikan satu, kan ada pasangannya. Ya, wa khalaqna azwaja itu. Tabarakalladzi amma yatasaluna nabil azim. Alam naj'al arda mihada wal jibala autata wa khalaqnakum azwaja. Di dunia ini pasangan, dan dunia ada akhirat. Pasangan. Ono sing lemu, ono sing urpu. Ono sing sugih, ono sing melarat. Ono sing elek, ono wong wedok elek, tapi ono wong wedok yo ayo gandengane, udah pasangan. Ono dukur, ono ngisor. Nah, makanya azwaja berpasangan mesti. Termasuk ada laki, ada perempuan pasangan. Itulah makanya ya, di Quran kata zauja tidak ada. Di kamus bahasa Arab kata zauja artinya apa? Istri toh? Istri dia. Di Quran kata zauja tidak ada. Ketika Nabi Adam minta istri, Ibu Hawa, bahasanya bukan bahasa zauja, wa zaujatah, wa khalaqa minha zaujaha.
Allah menciptakan dari badan Nabi Adam istrinya Hawa itu. Yang menurut hadis dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tuh. Maka kalau di Quran kata zaujun diartikan istri nggak cocok, pasangannya. Ya tinggal pasangannya berapa, ada yang punya 1, 2, 3 bisa saja. Satu laki-laki punya satu tapi satu A satu B kan biasa. Kata Faris kan Abini gak dua sangat. Mana Faris? Ada enggak Faris? Sudah pulang Faris? Hah? Waduh, luar biasa. Abini 2 atau Abini telo atau Abini sangat Jadi itu udah pasangannya. Ya, makanya kalau sudah bicara pasangan adalah keseimbangan. Itulah surat Ar-Rahman. Wasama rofaha wa wadu'al keseimbangan. Jadi pasangan itu intinya keseimbangan. Mengapa hari ini panas? Ya, karena sekarang udah nggak seimbang. Bumi makin cepat ngelilingi matahari. Ini belum seberapa. 50 tahun lagi tambah panas. Kenapa? Ya bumi makin cepat ngelilingi matahari. Sehari semalam tidak 24 jam, hanya 20 jam. Panasnya 2 kali lipat sekarang. Karena apa? Manusia serakah. Doarul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aidinnas. Jadi kerusakan ya di laut, di daratan karena salah menungso serakah, tidak mau menjaga keseimbangan. Gunung ya itu ketika gunung gede itu pohonnya yang kudu akeh harus seimbang. Karena apa? Di dalam gunung segala sesuatu kan keseimbangan. Di dalam gunung itu mesti ada kawah-kawah untuk nyimpan air kalau datang musim hujan. Maka untuk supaya air di dalam kawah, di dalam gunung itu tidak jebol, ditanggul oleh akarnya lek kolame gede, pohonnya kudu akeh. Makanya nanti lihat aja Desember, Januari itu puncak musim hujan. Ya, itu mesti akeh gunung longsor. Kenapa? Ya salah, tidak rahmatan lil gunung. Sekarang mulai banyak villa naik ke atas itu salah, kayak dibantu kayak kemarin di Ponorogo di Ngebel itu longsor. Maunya ditanami lereng-lereng gunung, padahal dengan motor ratusan pohon. Nah, musim hujan datang, air ke kolam tadi, lah akarnya kan, tanggulnya itu akarnya pohon. Pohonnya ditebangi, akarnya kering. Ketika akar kering, berarti tanggulnya jebol. Makanya gunduli gunung saja bahaya. Apalagi gundul pacul. Yang nggak Jawa nggak ngerti kalau udah begini. Kamu ngerti gundul pacul? Nyanyian gitu aja ya. Gue itu nasihat lo, toli. Pacul itu papat sih muncul, papat tuh 4. Di kepala manusia ini ada 4 ujul itu lepas, lupa Gusti Allah. Manusia mesti merusak orang lain. 1 mata. Orang mencuri itu dimulai mata yang nakal. Kalau dicuri sandal gak apa-apa. Yang dicuri istrinya orang ya, gawat ya. Gawat toh. Itu dimulai dari mata yang maka jangan percaya dengan 100% dengan mata. Lah, di bawah mata hidup. Kita menang hidup belang, tua keladi, makin tua makin belangkrak, nakal. Itu karena ndak iling Gusti Allah. Lah di bawah mata ini toli namanya apa ini? Mulut. Bahasa Bugis dia apa? Tahu kamu? Nggak tahu.
Bahasa Arabnya lisan, bahasa Jawanya banyak, hati-hati. Bahasa Jawa itu mengenal tingkatan doli. Itu 10 sinonimnya ada 10 tuh. Kayak mangan itu nanti 10 mangan. Agak halus ini apa? Dukuri mangan apa? Nedo sih loh, mangan nedo. Mari nedo paling halus dahar. Si kasar paling kakek. Ini 3 si kasar apa? Badok, jeglak, nguntal, nyosor, nyekar. Tapi kalau orang Jawa, tidak mungkin ibunya didik nduk ngajak ayo badok bareng-bareng, tidak ada. Di Madura sama. Ada itu halus apa kasar itu? Kalau kasar akan gitu ya. Jadi ada itu sama dengan kita, ada hari itu. Cuma lidahnya orang Madura tidak bisa ngomong dahar, ada er. Loh iya ada tingkatannya, ada tingkatannya, sama. Loh Madura Jawa itu sama. Jadi Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Bali, NTB itu satu, Sumatera itu satu pulau. Gempa bumi berapa ribu tahun yang lalu. Maka jaraknya kan tidak jauh antara Madura Jawa. Sumatera sama Merak, ini kan tidak jauh. Itu dulu gempa bumi. Kalimantan, Sulawesi tidak, memang itu pulau sendiri. Tapi Madura, Jawa, Sumatera dan pulau-pulau kecil itu Sembawean dan Sumatera dulu Jawa. Makanya orang Indonesia yang cuma di Mekah semua Al-Jawi. Ini Imam Nawawi yang tafsir di Al-Jawi, semua Al-Jawi. Gak ada Al-Kalimantan, tidak ada. Semua orang yang belajar di Mekah itu di orang Jawa itu. Karena yang dominan orang Jawa lah. Sama saja ya. Lah itulah makanya kaya tentunya ya, ada kaya. Kalau ada kehidupan berarti ada kematian, itu juga gandengannya, azwaja, pasangannya. Hanya yang menarik di Quran sekali lagi, hayah dan mauta itu yang disebut dulu mesti mati, tidak pernah dibalik. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal, tidak pernah dibalik. Jadi api elek itu mesti disebut yang elek dulu. Ya. Minatul ubat ilan nur. Tidak pernah minan nur atau ubat, tidak ada. Minatul ubat ilan nur. Nur di Quran tidak ada jamaknya. Anwar tidak ada. Dulumun kadang jamak duluman. Ya. Wa huwa khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min. Ketika Allah nyebut manusia itu ada yang takdir kafir, ditakdir mukmin, tapi kafirnya disebut lebih dulu oleh Allah. Ya. Yang rahasia paling tahu ya Allah. Hanya beberapa ulama menjelaskan ya memang di dunia ini sing jelek sama sing api sing api sing elek akeh ndi? Ya ki sing elek. Makanya wa qul lama tashkurun, yang bersyukur hanya sedikit. Wa qul lama ta'lamun, yang ngerti sedikit. Wa qul lama tasyakurun, yang zikir kepada Allah hanya sedikit. Ya untunglah kita ada di komplek, di lingkungan orang-orang baik. Ya, mudah-mudahan menjadi baik terus, amin Allahumma. Itu makanya pujian itu kan begitu, tombuati iku lima sawarnane Pak tidak susah, tidak sumpek, tidak stres. Siji maca maknanya ditafsir. Tapi itu sholat fardu lakonono. Sholatlah sehari 5 kali, jangan sampai 5 hari sekali. Orang yang sholatnya 5 hari sekali, Jumatan tok mesti sering stres. Apalagi kalau masih ada orang setahun sholatnya hanya 2
Ada enggak? Ada enggak? Masih banyak, di Madura aja banyak loh itu. Ya. Enggak tahu di Sulawesi juga ada enggak orang setahun? Enggak ada. Hah? Betul lah. Orang sembahyangnya hari raya tok itu ada loh Jadi orang sembahyang hari raya tok ini kalau ada perbedaan Muhammadiyah dengan pemerintah dengan NU lah kan tidak sama, dia tidak pusing. Kamu hari raya kemarin Rebu Kemis ikut yang Rebu Kemis, tidak pusing saya. Yora Rebu ora Kemis ngaku ora poso. Yang penting melok rioyo, dia tidak pusing dia. Tapi ada syukurnya kalau hari Rabu itu senang kalau bisa khutbah 2 kali itu. Jadi ada yang khutbah 2 kali loh. Jadi khutbah pertama di Masjid NU, khutbah kedua di Masjid Muhammadiyah. Ya, amplopnya gua akeh pikir orang. Belum tentu. Masjid ini masjid cilik ya. Jamaah cilik ya, amplopnya cilik ya. Masjid gede, amplopnya gede. Tapi kita dapat amplopnya kan pasti dibuang tuh. Jadi semua kiai, kamu nanti juga begitu udah jadi ustad, dapat amplop toh, sehari 5 kali, amplopnya pasti dibuang. Amplopnya pasti yang dibuang apanya? Amplopnya. Lah, jadi orang ingin kedudukan di dunia toh, ini kan hubungan dengan jah. Orang golek duit supaya pangkatnya tinggi, dihormati orang. Dunia tok, Allah silakan Anda cari senang di dunia tok, silakan ya. Makanya yuridul hayata dunia boleh, cuma diingatkan ya, laisa lahum ulaika wong sing golek dunia lali akhirat, lupa akhiratnya, iku lahum fil akhirah ilan nar, tidak ada balasan kecuali neraka. Wahabitolat lebur, hancur. Apa ma tindakan perbuatan do ibadah sonaukan agawe yang bertindak semua kefiai dalam dunia. Wabatilun makanu ya malun ya. Jadi di dunia itu tidak ada ditimbang oleh Allah, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Karena itu amal di dunia itu amal yang jelek. Itulah fa'amman sakulat mawazinu fahuwa fi, barang siapa yang berat timbangannya, itu bukan badannya loh, hasanatuhu, pahalanya. Lah kita sering mengartikan fa'amman sakulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya, sapa sing lembu swarga. Yang dimaksud adalah ibadahnya, hasanatuhu. Wa amma man khaffat, ringan ibadahnya, lah itulah rokok kan begitu. Lah itulah yang kadang-kadang bahayanya orang mendasarkan penafsiran hanya berdasarkan terjemah. Wahala aidan mutanawilun, ayat ini aidan kalimale iku mutanawilun merboleh biumumihi, secara umum apa? Hubulja. Jadi cari duit, cari harta sebanyak-banyaknya kepentingan dunia saja, tidak ada lain kecuali ya dia ingin dihormati di dunia karena harta. Ja. Wa innahu maqastuni hubulja, senang dengan pangkat, kedudukan. Iku adzamul lazzatin, kelezatan yang paling agung di dunia pangkat, dihormati. Presiden siapa dihormati? Ya, duduk, disilahkan duduk. Ya, kalau orang presiden kalau berkeringat, apa itu? Sekretaris kabinetnya sekarang Teddy itu kemudian yang ngelap-ngelap itu ada. Nggak boleh presiden ngambil sapu tangan sendiri, ini nggak boleh, kedudukannya santri al-husna boleh, keringetan balik dewe, boleh tisu dewe. Presiden kadang semua nggak keringetan, AC itu dikipasi. Nah, lah,
Wa aktsaru zinatin min zinatiha. Ya karena dengan harta dia dapat pangkat, mendapatkan kenikmatan. Wa fil hadis tadi ikut dalam hadis yang sama dengan ayat di atas. Hasbun mri'in utawi nyukupi bagi seseorang minasyari sapa elek. Jadi orang sudah bisa dikatakan di golongan orang jelek, tindakannya jelek. Ayusyira yantum memberi isyarah, asyar yusiru memberi isyarah, petunjuk sapa menungso ilaihi maring wong bila sobi fitini wa dunyahu. Lho wong iki lho duwe akeh harus dihormati, mulane lihat uangnya banyak dihormati dia. Kena ditunjuk itu orang tuh kaya, lihat mobilnya Mercy Alphard ya. Itu Mercy siswa ada Mercy Kill jalan kaki ya. Jadi itu sudah artinya apa? Bahwa dia hidup di dunia hanya cari pangkat, itu jelek. Pangkat itu milik Allah kok dicari. Ilaman coba wong asoma kang jogo ngrekso ing wong sapa Allah Gusti Allah. Kecuali kalau orang punya jadi bupati tapi rendah hati, tidak sombong. Jadi presiden tidak sombong. Ya. Jadi ketua RT tidak sombong. Nah, tapi biasanya jadi ketua RT sombong. Jadi kepala pondok aja sombong. Nih, aku loh kepala pondok. Sombong loh gitu. Itu orang yang dengan jabatannya tidak mengandalkan jabatan, tidak sombong karena jabatan. Itulah orang yang dijaga oleh Allah. Ilaman asamahullah. Lah, hadis ini ya, hubungannya dengan yang sering kita sampaikan. Innallaha sesungguhnya Allah iku layak durulan ningali Allah ila suarikum. Allah tidak melihat wajah ayu ganteng elek irunge pesa irunge dawa. Bagi Allah tidak. Yang diukur Allah bukan wajah. Walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang dilihat Allah adalah hatimu dan amalmu, karena hatinya api, amalnya api gitu. Nah, banyak hadis lain, innallaha yang berulah suarikum wala ilah aksabikum, nasab juga tidak. Nasab Rasulullah atau tidak. Walaupun nasab Rasulullah kalau kelakuanmu bejat ya oleh Allah tetap neraka. Itulah makanya Nabi mengingatkan anakku Fatimah yang paling sasangi mencuri tak potong tangan. Berarti kan jabatan durian Nabi bagi Allah tidak ada apa-apanya karena Allah tidak melihat karena duria. Orang Jawa menyebutkan bobot, bibit, bebet. Ngerti tidak sobat sob? Leneng orang mau kawin, ya oleh kawin itu delok bobotnya, bibitnya, bibit itu nasab. Ya, bibit api pora. Bibit itu kan apa ya? Bibit itu kan benih lah benih. Bobot itu harta. Bobot itu ayu ganteng lek, bebet itu harta. Oh dulu begitu. Wah saya ganteng tapi kok melarat. Itu salah uang kadang gitu. Kan angel ya. Kayak yang saya ceritakan anaknya seorang kiai itu ada 3 sampai sekarang belum kawin sob. Di Rembang itu, di Rembang. Satu usia 46 tahun, kepala bank. Adiknya kepala rumah sakit usianya 45 tahun, adiknya kepala pengadilan agama. Ya, suruh minta saya carikan adik saya 3, Pak Ali. Syaratnya bagus, ganteng, sugih, pinter, soleh. Kan angel ini, sulit loh. Yo, ganteng, sugih, soleh, pinter kan angel. Tambah lagi, saya punya satu banyak yang ganteng, cuma gak sugih. Yo jangan. Ada orang kaya, ganteng, pinter, punya istri, ya jangan. Bagaimana usia 40 tahun, 45 tahun, belum kepala bank, kan sudah dapat bergizi umur 45 tahun.
Oleh setahun aku angkat-angkat Gus, gak ono Gus. Kan repot. Gula yang paling sempurna di dunia ini tidak ada. Kamu juga begitu, mau kawin dan juga begitu loh ya. Ya, nih, Ayu, Peter, Solihah, Suki, kenang ya? Sabal ini, enek wong lanang, mahasiswa lah, arbe golek bojo hiji Ayu, Radin ya, loro, Peter, apa bahasa Madura yang Peter ya tulis? Ya Peter ya, Peter ya, Peter kan mobil. Ayu, Radin, Peter, Solihah, apa Solihah? Sama. Yang kaya. Sogi, Suki itu Sogi gitu aja ya. Ya sulit Riz kalau mau cari yang Radin, yang Solihah, yang Peter, yang Sogi, ya sulit. Lah itulah Nabi akhirnya carilah yang agamanya paling tungkahul mar'ah boleh li jamaliha karena cantiknya, li maliha boleh li nasabiha boleh, yang terakhir li diniha. Lah Nabi fatfar maka utamakan yang agamanya baik. Ayo kelakuan nakal kamu gak iso turu. Ngenes ya Pak, stres ya. Wis wedake tok 100.000 dino lho. Udah opo. Makanya Nabi boleh. Jadi kamu ngawini nanti laki-laki ini kan pada laki-laki Nabi hadis ini. Tungkahul mar'ah li maliha wali jamaliha wali nasa boleh. Ayu nih ya, hartanya nasabnya boleh, tapi juga walidi agomo. Hanya Nabi dawuhnya kan ya agamanya baik. Fatwa beda titik tadi badiatan. Baru kelakuan nakal. Ya kamu beri uang banyak terus mau macak sing rajin ya di luar cari suami lain gawat gitu. Bicara di Madura itu harga diri tak caro gitu. Tapi di situ kok ada bebek caro kok luar di situ di jalan itu. Udah ada bebek caro luar di situ. Jalan itu mana itu utara RS itu ke utara terus itu jalan apa laris itu banyak enak itu daripada si J katanya rumah di sini ini bebeknya Wahid Hasim itu 25.000. Jadi hubungannya dengan kedudukan tadi melihat la yang durulah suatkum walakin yang durulah qulubikum wa amalikum. Allah apakah ilmu hati yang baik maka tindakannya amalnya menjadi baik. Itu jadi di dalam diri kan ada segumpal darah itu loh yang dimaksudkan hati itu insuluhat suluhat jasadukulu wa in fasadat jasadukulu ala wa yaqal. Orang kalau hatinya baik karena sebenarnya tindakan manusia dimulai dari hati yang baik. Ya, yang problem sekali lagi kalau hati ini ditutup oleh Gusti Allah. Ya, Al-Anfal 24 itu loh. Wa'lamu anallah yaqulu bainal mar'i wa qal. Maka setelah ayat itu turun, Nabi khawatir hatinya itu Allah tidak bisa berbuat maksimal yang baik, optimal. Terus bunga iku ya muqallibal qulub sabit qalbi. Nah itu yang terutama subuh dibangunkan sulit untuk baca itu ya, terutama yang subuh dibangunkan kok masih sulit bangun-bangun itu khawatir hati ini ditutup Gusti Allah ya. Walaupun ditutup ya pun tidak tahu di atas itu kan nutup baterai itu sopo itu
Lagu kau banter banget ya itu. Siapa David itu? Ruru. Siapa itu? Jadi khawatir. Mengapa dibangunkan subuh sulit sun? Ya khawatir memang hatinya ditutup Gusti Allah. Nah kita bangunkan 2 kali, kalau saya biasanya 2 kali, yang dibawa oleh dukur ya wegah, mugai lo wegah. Ya maka tugasnya Yusuf itu jane itu. Ya tugasnya Faisal, nanti Faisal nanda. Nah, makanya Pak Albert Hasuruna itu bukan Faisal terus gugah yang lain, maksudnya kan begitu. Ganjaran pahala. Ya manta ila khairin, ngajak tok sudah pahala. Ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.